Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namanya belum semangat. Kita ulang lagi sambil tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak atas jawaban salamnya yang penuh dengan semangat dan motivasi untuk kegiatan belajar pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu dengan membaca doa mau belajar. Coba Mas Pradipta dibimbing doa dulu, Pak. Silakan. Kita duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih. Dengan doa ini semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Selanjutnya saya absen dulu. Coba dari mulai yang di ujung sana. Faik ada ya? Kemudian Mbak Salsabila, Mbak Naila, Mbak Aura, Mbak Aulia, Mbak Yasmin, Mas Pradita, Mas Rehan, Mas Wira, Mas Fikian, Mbak Salsa, Atira, Mbak Selvi, Mas Yudan. Alhamdulillah sudah hadir semua tampak yang laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah, sing wedok ayu-ayu kayak timun. Alhamdulillah pada pagi ini semuanya sudah hadir. Terima kasih sekali. Kemudian saya akan menjelaskan dulu pada pagi hari ini akan saya jelaskan mengenai kompetensi dasar, materi ajar, indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama, kadernya adalah seperti itu, bisa dilihat. Kemudian materi ajar atau sub materi pokok kita adalah hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa jaya. Lalu indikatornya seperti yang Anda baca, bisa dilihat. Kemudian tujuan pembelajaran juga bisa kita lihat, ada 4 tujuan pembelajaran. Tuh. Bilang siap ya? Oke. Siap. Baik. Anak-anak semuanya kelas 11 MIPA 4 yang saya sayangi. Kalau ada yang sayang dengan saya, kalau tidak kasih. Ya, kita akan lanjutkan ya. Untuk pembelajaran pada kesempatan ini kita masuk pada tayangan sebuah video. Silakan diamati. Saya berikan tayangannya itu. Ya. Baik. Setelah kalian melihat tayangan tersebut, coba berikan tanggapannya dulu dari apa yang ada di slide. Mungkin Mbak Salsa, barangkali. Oke, baik, tanggapan dari saya mengenai video tersebut. Peradaban Islam pada masa kejayaan cukup luar biasa, dan peradaban pada masa Islam tersebut bisa menjadi contoh di masa depan. Contohnya sikap disiplin pada masa era sekarang. Ya, bagus. Kemudian sekarang Mas Pradipta, coba saya minta. Silakan Mas Pradipta. Menurut pendapat saya pada masa era kerajaan Islam kita harus mencontoh sikap yang dilakukan oleh pada ilmuwan pada zaman masa kejayaan Islam, yaitu sikap yang semangat, optimis dan suka belajar. Baik.
Mbak Salsa ataupun Mas Pradita, jawabannya sudah sangat luar biasa. Adakah mungkin yang lain ingin memberikan tanggapan? Tidak. Kalau ada nggak apa-apa. Kalau tidak, kita lanjutkan. Baik. Setelah kalian memberikan tanggapan dari tayangan yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, saya minta sekarang kalian berdiskusi dengan cara saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, Mas Faik, Salsa, sama Yuda. Lalu kelompok 2, Mbak Naila, Mbak Selvi, sama Mbak Aulia. Lalu kelompok 3, Atira, Bigian, sama Mbak Ismi. Iya. Ya, kelompok 4, Mas Pradita, Mas Wira, dan Mas Rehan. Oke. Sekarang silakan saya beri waktu untuk mendiskusikan apa yang ada dalam materi yang sudah kita bahas ini. Silakan. Coba bisa disebutkan. Setelah kalian selesai mendiskusikan apa yang menjadi pembahasan kita pagi hari ini, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusinya. Saya beri kesempatan dulu untuk kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, hasil dari diskusi kelompok kami itu, umat Islam diharapkan untuk menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan terus-menerus menuntut ilmu. Baik, kelompok 1 hasil presentasinya sudah sangat bagus dan luar biasa. Selanjutnya kelompok 2, saya minta. Untuk hasil diskusi dari kelompok kami yaitu umat Islam harus mempelajari bahasa asing dan menerjemahkan buku berbahasa asing. Ya, bagus. Kelompok 3. Untuk hasil dari diskusi kami dari kelompok 3 adalah umat Islam harus melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Karena dengan meneliti, permasalahan dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Oke, bagus. Kelompok terakhir. Untuk dari kelompok hasil diskusi kelompok kami, umat Islam mau memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Ya, bagus. Baik, anak-anak, setelah tadi mendiskusikan dari hikmah dan manfaat sejarah Islam, saya minta masing-masing kelompok untuk memberikan contoh realisasi dari masing-masing hikmah dan manfaat sejarah Islam. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Dari kelompok 1 menanggapi tentang umat Islam diharapkan untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Baik. Itu yang memiliki contoh seperti setelah kita lulus dari SMA, kita dapat menuntut ilmu dengan cara kuliah di luar negeri. Bagus. Luar negeri, tidak hanya dalam negeri, luar negeri, walaupun Malaysia, Singapura kan yang penting bergengsi. Singapura itu ada perguruan tinggi terkenal ya, namanya Nanyang University kalau nggak salah. Baik, kelompok 2. Baik, bagus. Kelompok 3. Untuk kelompok 3, umat Islam harus melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita, karena kalau meneliti permasalahan dapat diketahui penyebabnya dan penyelesaiannya. Contoh dalam
sekolah itu seperti mengikuti kegiatan karya ilmiah remaja, karena kegiatan tersebut biasanya melakukan penelitian tentang lingkungan dan memberikan solusi tentang masalahnya yang ada. Baik, luar biasa. Salah satu kemajuan umat Islam pada zaman itu karena ada semangat meneliti. Hari ini kalau kalian punya semangat juga untuk meneliti, misalkan di SMA dengan mengikuti kegiatan itu sudah salah satu menjalankan sunnah Nabi, mengamalkan ilmu dan bagaimana mencari ilmu dengan cara meneliti. Baik, kelompok terakhir. Umat Islam mampu memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Kreatif dan tekun dalam mengaji ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang disembunyikan. Contohnya yaitu jika kita memiliki pengetahuan yang lebih, kita bisa membagikan ilmu yang kita miliki seperti di YouTube, Facebook dan lain-lain, agar orang lain bisa mempelajari ilmu yang kita pahami juga. Dan kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Ya, baik. Luar biasa. Saya kira jawaban dari semua kelompok sangat luar biasa dan kita beri aplaus dulu atas jawabannya. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi sudah ada tanya jawab di sesi pertama dengan melihat video, kemudian saya beri kesempatan untuk berdiskusi dan mempresentasikan. Untuk kegiatan penutup kali ini ada satu buah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini, yaitu apa? Bahwa dulu umat Islam terdahulu mampu mencapai era kejayaan karena semangat menuntut ilmunya, semangat menjalankan agamanya itu betul-betul luar biasa. Antara ukhrawi dan dunia itu seimbang. Kalau tidak salah, saya pernah waktu kuliah di S2 di UNSIK itu, dosen saya menceritakan dulu ulama itu kalau membaca Quran sehari minimal 5 jam. Sehari membaca Quran minimal 5 jam. Kalau kita 5 menit, nggak apa-apa, tapi sudah adanya. Baik, itu kesimpulannya. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Faik ya, silakan Mas Faik. Pak, saya mau tanya, untuk di era sekarang itu hikmah untuk belajar tentang masa kejayaan Islam itu apa ya Pak? Baik, jawab pertanyaan bagus ini hampir mirip dengan pertanyaan Mas Pradita di pertemuan kedua. Mungkin langsung ke tip-tip juga. Gini, sebagai seorang pelajar yang kamu sudah hidup di waktu yang berbeda dengan jarak ratusan tahun, tentu tidak mudah. Tapi paling tidak kita bisa membaca literatur bagaimana kalau kita hari ini ingin menjadi seorang pelajar yang sukses seperti ulama pada zaman dulu. Itu ada beberapa hal yang harus diingat. Satu, hadis Nabi harus kita pegang erat-erat. Utlubul ilma walau bisin, bahwa menuntut ilmu itu tidak peduli jauh walaupun sampai ke negeri Cina. Terus tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Itu harus punya semangat menuntut ilmu harus betul-betul luar biasa. Makanya hari ini kalau kalian berangkat sekolah harus ada niat, nama itu menuntut ilmu. Kalaupun maaf ya, kalaupun di jalan kemudian kita umurnya hanya sampai di situ meninggal, kalian insya Allah meninggal dalam keadaan syahid karena dalam rangka mencari ilmu. Dan begitu. Baik, sudah paham semua ya? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini sekali lagi kita beri aplaus untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penutup, sebelum kita tutup dengan doa, coba dicatat ada 2 soal isai yang nanti jadi PR untuk dijawab di rumah. Yang pertama, sebutkan hikmah dan manfaat mempelajari sejarah Islam era kejayaan. Nah, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, jelaskan hikmah tersebut dikaitkan dengan perkembangan Islam sekarang. Baik. Terima kasih. Nanti di rumah silakan dicari jawabannya, boleh
mencari sumber referensi dari buku ataupun internet. Baik, untuk pagi hari ini pembelajaran kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi